lalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita tidak beranjak dari tempat kita melaksanakan subuh, kita tambah amal soleh kita lagi di pagi hari ini dengan i'tikaf sambil sejenak mengikuti pengajian tafsir Nurun Qabasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh Ali As-Sabuni. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 145. Min rawai'il amsalil Qur'aniyah, di antara amsal perumpamaan Quran yang indah-indah, perumpamaan Quran. Jadi Allah menerangkan kepada hambanya agar supaya keterangannya itu lebih jelas, itu diumpamakan, bagaikan, nah itu umpama. Tidak lain tujuannya supaya jelas kepada hambanya. Nah, di antara perumpamaan Allah di dalam Quran yang indah-indah, di antaranya adalah ayat yang akan kita baca nanti di dalam suratul An'am ayat 71, ya, ayat 71 72 suratul An'am. Kemudian nanti ada ayat berikutnya 73. 3 ayat pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang rawai'ul amsal. Coba kita lihat di sini. Waziyadatun fit taudih, agar supaya lebih jelas, taudih wal bayan. Faqad darabal Qur'anul Karim masalan. Al-Qur'anul Karim maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran telah menjadikan, daraba artinya menjadikan, ja'ala bukan daraba memukul. Menjadikan, Allah menjadikan di dalam Quran masalan, perumpamaan. Umpama apa? Haula'il musyrikin, mereka orang-orang yang diajak jalan bener nggak mau gitu, orang musyrik. Fi adamin tifaihim bi ibadatil ausan, orang-orang musyrik itu diumpamakan fi adami, orang-orang musyrik itu yang menyembah berhala, ibadatil ausan, menyembah berhala itu nggak manfaat. Jadi berhala yang disembah itu enggak memberikan keberuntungan, enggak memberikan kerugian, manfaat mudarat. Disembah enggak disembah gitu. Itu enggak memberikan manfaat mudarat. Bagaikan apa? Nah, ini kan perumpamaan. Bagaikan apa itu? Ya, daraballahu masalan bimasali rajulin, masalan bimasali rajulin gitu. Jadi terusannya ke sono. Darabal Qur'anul Karimu masalan lihaulil musyrikin bimasali rajulin. Perumpamaannya bagaikan seorang dhalla anit thariq, seorang yang sesat jalan. Orang yang sesat jalan. Wa baqiya taihan hairan. Dia terus bingung. Ya, bingung, hairan, sesat. La yadri aina yasiru fitil kalsohra, bingung, nyasar, tidak tahu jalan kemana dia akan berjalan di padang Sahara itu. Kan untuk gambaran orang yang tidak tahu jalan di padang Sahara, ya. Nggak ada petunjuk jalan. Wa qad iqtalat husyayatinu waqtatofathu, nah, karena telah ditipu oleh setan. Ya, dia ditipu oleh setan sehingga di padang Sahara itu bingung, sesat jalan, nggak tahu jalan. Fasarat bihi fil mafawizi wal mahrik, dia berjalan di padang Sahara. Biasa kalau padang Sahara itu namanya mahalik, ya, tempat ya kebanyakan celakanya gitu. Mahalik itu kan tempat-tempat yang berbahaya. Baidan, jauh daripada teman-teman, warifaqihi, dia sendiri, teman-temannya jauh.
Fa bainama huwa mutahayyirun taihun, ketika dia sedang bingung dan nyasar itu, la yadri kaifa yasna, dia tidak tahu bagaimana cara berjalan atau cara menempuh jalan. Tiba-tiba sami'a sauta ikhwanihi, tiba-tiba dia mendengar suara temannya. Tadi kan ada suara setan, ada suara teman. Sedang bingung, sedang sesat di padang Sahara yang sangat membahayakan itu, tiba-tiba dia mendengar suara teman. Yad'unahu ilal jadah wa tariq, ngajak dia ke jalan yang lurus. Ngajak ke jalan yang lurus. Yaqulun, kata temannya ini, yang ngajak jalan yang lurus, lahu kepadanya, akbil, ayo datang sini, saya tunjukin kamu jalan yang lurus supaya kamu jangan bingung, jangan nyasar gitu, diajak. Akbil fahadza huwa tariqul aman, inilah cara atau jalan yang aman yang bisa menyampaikan kamu. Ya, ayo ikut saya. Fa in huwastajaba lahum naja, apabila dia mengikuti ajakan temannya tadi, niscaya dia akan selamat. Tetapi kalau tidak ngikut, tetap aja ngikutin setan tadi itu. Wa illa halaka. Kalau dia tetap ngikutin setan yang membuatnya dia bingung, dia nyasar tadi, niscaya dia akan hancur. Coba pikir kira-kira yang mana yang harus kita ikuti nih? Oh, harus ngikutin yang pertama itu. Ngikutin ajakan temen, jangan ngikutin setan. Nah, inilah ayat Al-Quran yang tadi kita bilang 71 suratul An'am 71 72. Bunyinya gimana? Qul anad'u min dunillah. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yaduruna. Katakan wahai Muhammad, apakah kita mengikuti itu? Apakah kita mengikuti ajakan selain Allah? Siapa itu ajakan setan tadi yang ngajak menyembah kepada selain Allah? Yang disembah itu selain Allah, la yanfa'una wa la yaruduna wa la yaduruna, tidak memberikan, membawa manfaat, tidak mudarat. Nah, itu yang namanya disembah selain Allah. Wa nuraddu ala aqabina, ya, ajakan mereka itu, setan itu, nuraddu ala aqabina, kita kembali ke belakang. Kan kalau orang harus yang maju ke depan, kalau ngikutin ajaran setan berarti kembali ke belakang. Ba'da idh hadanallah, setelah Allah ngajak tuh, ngajak jalan yang benar. Kallazis tahwat husyayatinu fil ardi hayaran, bagaikan orang yang disesatkan, bagaikan manusia yang disesatkan oleh setan di muka bumi dalam keadaan bingung, hayran, bingung, ya, karena tidak tahu jalan. Padahal lahu ashabun, padahal dia punya teman, yad'unahu, yang ngajak kepada huda. Ya. Kata temannya, i'tina, datang sini, datang kamu kepada kami akan tunjukkan jalan yang lurus supaya kamu nggak nyasar, nggak bingung. Ya. Qul, katakan, ya, inna hudallah, katakan wahai Muhammad, teman yang ngajak yang benar ini bawa petunjuk. Ya. Hudallah wal huda, petunjuk Allah lah petunjuk yang benar. Gitu. Selain petunjuk Allah nggak benar, sesat namanya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Nah, kemudian kita diperintah, ya. Jadi Allah perintah kepada Nabi Muhammad mengatakan bahwa kita ini diperintah untuk menyerahkan diri, masuk Islam, lirabbil alamin, kepada Allah Rabbul alamin. Nah, agar supaya tafsir ini lebih jelas lagi, apa penafsiran Abdullah bin Abbas, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadza masalun. Nah, ini yang tadi dikatakan amsal
Jadi amsal itu jamanya masal. Inilah perumpamaan. Darabahullahu lil alihah. Allah membuat perumpamaan lil alihah. Artinya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ya. Kalau waktu zaman dulu kan orang nyembah berhala. Ya sampai sekarang banyak yang nyembah berhala. Namun masih artinya sekarang ini Tuhan selain berhala semakin banyak lagi itu. Berhala masih tetap disembah. Allah berikan perumpamaan berhala yang mereka sembah selain Allah itu, waman yad'u ilaiha, dan yang dia minta yang berhala. Liddu'a allazi yad'una ilal huda. Waliddu'at allazina yad'u, perumpamaan berhala dengan apa? Para dai Allah yang ngajak mereka kepada petunjuk Allah. Ya, sebagai kenapa itu? Kama sali rojulin. Nah, seperti seorang dhalla anit thariq, yang sesat di jalan. Jalannya bukan, kalau di sini kalau sesat masih bisa nanya-nanya. Nah, kalau di padang Sahara mau nanya siapa? Dhalla anit thariq. Ya, fa asbaha hayrana, taihan, sehingga dia bingung nyasar. Ketika itu nadahum nadin, ada ajakan dari Allah, ya, Rasulullah Nabi Muhammad dan para pewarisnya ngajak, ya Fulan bin Fulan, halumma ila thariq, mari sini ke jalan yang lurus, ya. Walahu ashabun, ya Fulan halumma ila thariq, walahu ashabun, ya, yad'unahu ya Fulan halumma ila thariq, punya kawan-kawan yang ngajak ke jalan yang lurus. Halumma, mari. Let go. Halumma itu bahasa Inggrisnya let go. Halumma. Fa ini taba'ad da'iyal awal tuh, kalau dia masih tetap ngikutin ajakan setan tuh tadi tuh. Awal tuh yang setan tuh, yang sesat. Ya. Nah, kalau dia tetap ngikutin ajaran pertama, in talaqa bihi. Nah, dia akan bawa hatta yulqiyahu fil halaka, sehingga setan itu yang membawanya ya menjatuhkannya di dalam kehancuran. Yulqihi, dihancurin, ya, membawanya ke kehancuran. Wa in ajaba, huwa, apabila dia ikuti ajakan temannya tuh yang baik tadi, wa in ajaba mayyad'unahu ilal huda ihtada ila thariq, niscaya dia akan dapat petunjuk. Nah, itulah tadi perumpamaan, ya. Nah, tentu orang yang punya akal sehat, ya, ketika situasi dalam keadaan seperti ini dia nggak akan mengikuti ajakan setan, pasti dia akan mengikuti jalan yang lurus. Fadzalika masalun. Nah, itulah tadi perumpamaan mayya'budu haula'il alihata min dunillah. Perumpamaan mereka yang menyembah selain Allah. Fa innahu yadhunnu fi syai'in aw ala syai'. Dia nyangka. Ya, kalau yang dia lakukan itu, ya, nyangka yang dilakukan itu benar tuh. Aw ala syai' benar. Ya. Hatta ya'tiyahul maut. Nah, dia sangka ngikutin setan bener gitu sampai meninggal dunia nggak masuk Islam, ya. Nah, apa yang terjadi? Fayaron nadamata wal halakah. Ketika itulah dia akan menyesal tuh, ya. Ya. Yaron nadamah, baru dia lihat kalau dirinya akan hancur tuh. Nadamah, menyesal. La yanfa'uhu taubatun wala nadam. Ketika itu menyesal saat, ya, mau dicabut ruhnya oleh malaikat, penyesalan itu sudah tidak lagi berguna. Ya, taubat, ya, seperti Firaun itu kan, ya, mau masuk Islam, beriman pada Allah dan Rasul Musa Rasulullah, ketika mau meninggal. Wa ya lahu min masalin ra'i. Nah, alangkah ini. Jadi alangkah itu udah selesai tadi kata-kata Abdullah bin Abbas. Ini komentar, ya, dari siapa? Syekh Aswabuni. Ya lahu min masalin ra'i.
Ya lahu min masal, masih tetap kata-kata Abdullah bin Abbas ya. Alangkah indahnya perumpamaan ini. Darabahullahu lil ausan wal asnam. Allah mengumpamakan berhala yang mereka sembah ya, yaitu setan yang ngajak mereka ke dalam kesesatan. Alladzi ya'buduhal musyrikun ya, yang disembah oleh mereka orang-orang musyrik. Hina la tadfa'u an abiliha syai'an yaumal qiyamah. Nanti enggak usah sampai di hari kiamat, saat baru saja meninggal dunia saja setan yang disembahnya itu tidak akan ya memberikan manfaat kepadanya, bahkan akan menyebabkan dia kehancuran. Nah, itulah tadi perumpamaan yang Allah umpamakan. Nah, kemudian suluk thoriqil haq. Nah, yang benar adalah ngikutin ajakan temannya tuh, yaitu ya ajakan Allah. Ini suluk thoriqil haq, menempuh jalan yang benar. Sumatan ul ayat ila suluki thoriqil haq. Nah, ini ayat 73. Tadi 71, 72, 73-nya ngajak jalan yang benar. Sumatan ul ayat ila suluk thoriqil haq allazi ja'a bihi sayyidul khalqi Muhammadun alaihi salatu wassalam, yang diajak dipelopori oleh ya penghulu pemimpin ya kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dinul Islam, tidak lain adalah agama Islam, allazi tarakana Rasulullah, yang telah Rasulullah ditinggalin Rasulullah ninggalin kepada kita semua. Jadi Rasulullah meninggal dunia, Islam ini sudah cukup jelas, sudah tidak lagi ada tambahan, perlu tambahan ya, revisi dan lain-lain. Udah nggak perlu. Allah Nabi Muhammad ninggalin ajarannya ala mahajjatihil bayda, terang benderang ya, la yazighu anha ila halik, tidak akan ya ada orang yang menyimpang, yang tidak mau mengikuti ajarannya, kecuali pasti dia akan hancur. Jadi nggak ada yang nggak ngikutin kecuali hancur. Cuman kalau mau selamat ngikutin ajaran dia yang terang benderang. Al-Islamu makna hal istislam. Tadi kan katanya mereka diperintah untuk Islam, artinya menyerahkan diri. Islam itu artinya menyerahkan diri pada siapa? Rabbul Alamin ya. Merdeka jadinya kalau kita menyerahkan diri hanya sama Allah, merdeka, nggak terikat ya. Tuh ya, tidak tersandra. Zaman sekarang kan banyak orang yang tersandra. Sehingga kalau dia mau melakukan apa yang ya, susah jadinya ya, walaupun itu benar, kalau tersandra nggak berani mengatakan benar. Tapi kalau dia iman sama Allah, bebas, merdeka. Cuman merdeka ucapan doang, merdeka. Nah, makna Islam itu istislam, ingkiyat, tunduk pada perintah Allah, al-wahid lillahil wahidil ahad, allazi amara bi ibadatihi wa taqwa. Dialah Allah yang perintah hambanya untuk mengabdi dan takwa hanya kepadanya, jangan kepada yang lain ya. Artinya bukan artinya yang lain kalau mereka merintah, selama perintahnya itu ya, selama perintahnya itu berdasarkan perintah Allah dan Rasul, kita ikutin. Tapi kalau perintahnya menyimpang dari perintah Allah dan Rasul, jangan kita ikutin. Itu artinya kita hanya kita ikuti perintah Allah. Liyaslukal mar'u sabilan najah, agar supaya seseorang bisa menempuh jalan yang selamat. Nah, inilah ajakan Allah yang tadi dikatakan ngajak ke jalan yang lurus. Nah, itu terdapat dalam ayat 73 yang berbunyi wa an aqimus sholata wattaqu ya. Dirikanlah kamu salat ya. Padahal ajaran Islam itu bukan hanya sholat ya. Karena kalau dia sholat, nah berarti apa ya? Nah, kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Wattaqu ya. Takutlah kamu kepadanya, bertakwalah. Artinya takut di sini taatilah gitu perintahnya ya. Laksanakan perintahnya, jauhin larangan. Nah, itu wattaqu. Wa huwallazi ilaihi tuhsyarun, hanya kepadanya lah nanti kamu akan
kembali, dikumpulin, dibangkit menghadap Allah. Siapapun manusianya itu nanti akan kembali kepada Allah, dikumpul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saat kita kembali kepada Allah, ya tergantung dari kita. Kalau kita ini di dunianya baik, kembalinya disambut sama Allah, kepulangan kita disambut dengan baik. Tapi kalau di dunia kita tidak mau mentaatinya, ya kembali juga sama Allah. Allah sediain apa itu? Ya. Wa huwal ladzi khalaqas samawat. Kenapa Allah yang harus kita sembah, yang harus kita taati? Karena Dia yang telah menciptakan seluruh, ya, bukan hanya ente doang, seluruh yang di langit di bumi tuh. Dia yang telah menciptakan. Oleh karena Dia yang ciptain, yang ngasih apa aja yang ente perlukan, Dia, harusnya Dia yang ente sembah. Bil haq. Dialah yang harus kamu sembah. Benar itu, kalau yang lain nggak benar. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Maksudnya bukan diciptakan itu sia-sia gitu ya, ada tujuannya. Supaya kita ini berpikir, ya, mengenal. Kita mau mengenal Allah itu caranya dengan memikirkan makhluk yang ada di langit dan bumi. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Wa yauma yaqulu kun fayakun, ya. Allah ketika mau menciptakan apapun tidak perlu, ya. Cukup Allah ingin langsung jadi, bukan artinya harus mengatakan kun gitu. Kalau nggak pakai kun, mantranya harus kun gitu, bukan, ya. Apabila Allah ingin menjadikan langsung jadi. Qauluhul haq, ya. Firman-Nya Allah lah yang benar. Lahul mulku, Dialah yang mempunyai kekuasaan dunia akhirat. Yauma yunfahu fis-sur. Apalagi nanti saat datang hari kiamat, Allah perintah malaikat niup sangkakala. Allah bilang limanil mulkul yaum, ya. Siapa yang jadi raja hari ini? Oh, serentak kita akan mengatakan lillahil wahidil qahar. Kalau sekarang masih ada diberikan kekuasaan, tapi kekuasaan hanya lokal. Oh, kalau nanti nggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang tahu ghaib dan yang ghaib yang nggak kelihatan, syahadah yang kelihatan. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha bijaksana dan yang maha mengetahui. Nah, saya mohon maaf, ini saja yang dapat kita kaji atau kita sampaikan pada pengajian kali ini, karena ada acara lain, yaitu masih ada acara korban, ya. Maka mari sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, ya, kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat selalu, dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.